Salam Natal dan Tahun Baru. Penutupan tahun 2020 baru saja kita lalui dan tahun 2021 telah kita masuki. Biasanya acara tutup tahun atau tahun baruan dilalui dengan pesta meriah. Ada kembang api, makan-makan bersama, diadakan dengan mengundang kerabat dan keluarga dalam suasana pesta yang gembira dengan berkumpul bersama. Itu yang biasanya diadakan. Namun di tahun pandemi, hal itu tidak bisa kita lakukan. Bahkan acara-acara seperti itu dilarang oleh pemerintah menghindari semakin mewabahnya penularan virus corona. Pernahkah Anda diundang dalam sebuah pesta istimewa? Bagaimana rasanya bila kita diundang makan bersama atau pada suatu pesta oleh orang terkenal, VIP, atau bahkan VVIP, very very important person. Seperti misalnya dari seorang selebritis, artis terkenal, atau seorang yang istimewa, dimuliakan oleh banyak orang. Seorang pejabat tinggi negara misalnya menteri atau bahkan presiden. Apa perasaan kita? Apa yang harus kita persiapkan? Pakai kostum terbaik pastinya, dengan dandanan yang sesuai dengan jamuan tingkat elit. Sibuk pasti kita dibuatnya. Tapi dalam rangka apa ya dia mengundang kita? Apa syarat dan latar belakangnya ia mau mengundang kita? Mungkin juga ada maksudnya atau keuntungan dia. Atau mungkin alasannya kita sudah berbuat baik terhadap dia, jadi ada balas jasa, biasanya menjadi motivasinya. Atau setidaknya dia telah mengenal kita dan kita punya hubungan yang baik, sehingga ia mengundang kita. Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang dengan senang hati mengundang kita untuk datang ke pesta yang sudah dipersiapkannya dengan matang. Tentunya Allah kita lebih berkuasa dan lebih mulia dari orang-orang manapun di dunia ini, bukan? Undangan yang diberikannya adalah undangan untuk hidup bersamanya selama-lamanya, bukan hanya sesekali. Ia mau bersama kita dalam kekekalan, hidup kekal dengannya. Luar biasa, bukan? Secara pribadi Allah berkata kepada kita semua, yang pertama, lapar dan haus. Anakku, jika kau lapar dan haus akan kebenaran, datanglah kepadaku. Jiwamu yang lapar dan dahaga akan kupuaskan, sebab akulah roti dan air hidup. Bapa mengundang kita yang lapar dan haus untuk datang kepadanya dan duduk sehidangan menikmati roti dan air yang segar yang ada padanya. Bila kita merasa lemah dan hampa, itu artinya kita membutuhkan kekuatan dan kesegaran yang hanya dapat diperoleh dari roti dan air yang diberikannya. Terimalah undangannya. Datanglah kehadiratnya di dalam doa dan pembacaan firman. Kemudian yang berbeban berat, katanya, anakku yang berbeban berat, datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan bagimu. Dia adalah Bapa yang sanggup melepaskan segala kekhawatiran, penderitaan, beban atau keterikatan yang menindih jiwa kita. Terimalah undangannya, maka beban berat itu akan terasa lebih ringan. Mari kita menyambut undangan kasih-Nya. Jadi, motivasi Allah hanyalah kasih-Nya kepada kita. Kasih-Nya ada sejak kita dijadikan. Ia mau menyambut kita apa adanya, baik dalam kelemahan, kesalahan,
dan bahkan dosa kita. Tuhan mau menerima kita tanpa syarat. Hanya kalau kita mau membuka tangan menerima kasih-Nya itu. That's it. Kemurahan, namun tidak murahan. Dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, menebus kotak kita, menebus dosa kita, kita diselamatkan. Sola Gratia. Undangan Allah dalam keselamatannya ini berlaku bagi kita sejak sekarang, ketika kita masih ada di dalam dunia ini. Mari kita menyambutnya dan hidup di dalamnya. Selamat menjalani tahun yang baru ini dalam naungan kasih-Nya. Amin.